Salam, 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 minas salam, ilas salam. Hari ini kita akan membahas apa itu kemiskinan dan bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari kemiskinan untuk selama-lamanya. Hal pertama yang perlu kita ketahui dan kita pahami adalah bahwa kemiskinan adalah sebuah penjara. Seseorang dianggap miskin ketika ia hidup seperti orang yang terpenjara. Dalam arti tidak memiliki kemampuan untuk bergerak bebas atau melakukan apa yang ia inginkan. Ia selalu terpaksa melakukan apa yang diinginkan orang lain, bukan apa yang diinginkannya sendiri. Jadi, kemiskinan bukan hanya tentang uang, karena banyak orang kaya yang sebenarnya mereka miskin karena mereka hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, atau keterikatan yang membuat mereka tidak bebas. Selama seseorang tidak bebas, maka sejatinya ia adalah orang miskin, meskipun ia memiliki banyak uang. Ada dua jenis orang miskin. Yang pertama yaitu orang yang tidak memiliki uang dan terus berusaha keras untuk mendapatkannya. Ia hidup dalam rasa kekurangan, tekanan, dan keterpaksaan untuk memiliki. Yang kedua yaitu orang yang memiliki uang, akan tetapi hidupnya dalam ketakutan akan kehilangan hartanya. Ia terus berusaha mempertahankan uangnya, tidak bisa menikmati apa yang dimilikinya. Kedua orang tersebut adalah sama-sama dalam keadaan miskin, karena keduanya sama-sama hidup dalam perasaan terpenjara oleh uang. Yang satu terpenjara karena ingin mendapatkannya, dan yang satunya terpenjara karena takut kehilangannya. Sumber kemiskinan adalah mencuri rizki diri kita sendiri di masa yang akan datang atau di masa depan. Maksudnya, ketika seseorang berhutang, berarti dia mencuri rizkinya yang seharusnya datang di masa depan dan memaksanya hadir pada hari ini. Ia mempercepat sesuatu yang belum waktunya datang.
Setiap orang yang hidup bertahun-tahun dengan berhutang, berarti ia sedang mencuri dari dirinya sendiri, dari masa depan kehidupannya. Jenis pencurian itu bermacam-macam. Bisa berupa hutang, karena pada hakikatnya hutang adalah mengambil rezeki di masa depan sebelum waktunya. Bisa berupa kecurangan, yaitu menggunakan tipu daya untuk memperoleh keuntungan. Bisa berupa mengemis atau manipulasi emosi orang lain, karena hal tersebut mempermainkan perasaan untuk mendapatkan sesuatu. Atau bisa berupa bekerja melebihi kemampuan fisik demi mendapatkan uang. Hal tersebut juga karena telah mengambil energi tubuh yang tidak sanggup menanggung beban. Uang yang didapat dengan cara tersebut akan hilang lewat penyakit atau pengeluaran yang tidak bermanfaat. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Setiap rizki yang datang dari beban yang berlebih tidak akan bertahan lama. Kemiskinan bukanlah penyakit yang permanen, akan tetapi fase kehidupan. Setiap orang pasti pernah melewatinya. Namun yang menjadi masalah besar adalah jika seseorang menerima kemiskinan sebagai identitasnya, hidup dan mati sebagai orang miskin, serta mewariskan pola pikir kemiskinan kepada anak-anaknya. Itu adalah dosa besar terhadap diri sendiri dan terhadap Allah. Karena pada hakikatnya orang miskin tidak benar-benar beriman kepada Allah sebagai pemberi rizki atau Ar-Razzaq. Ia lebih percaya pada kecerdasan, kecerdikan, akal, dan orang lain untuk memberinya rizki. Padahal semua rizki sudah ditentukan oleh Allah, seimbang dengan umur dan kapasitas kita. Rizki kita telah ditulis sesuai umur kita. Jika Allah menakdirkan kita hidup 100 tahun dengan total rizki $1 juta misalnya, dan kita mempercepat atau mencurinya sebelum waktunya, bisa dengan berhutang, menipu, atau tamak, maka kita telah menghukum diri kita sendiri. Kita mungkin akan miskin seumur hidup atau mati sebelum waktunya, karena kita telah memotong tangan rizki kita sendiri. Ini adalah makna spiritual dari hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu memutus aliran rizki diri kita sendiri karena ketamakan kita.
Setiap fase kehidupan memiliki waktunya sendiri. Di saat kita belum memiliki uang, itu bukan karena kita miskin, akan tetapi karena kita belum matang untuk mengelola uang. Kita sedang dilatih dan diuji. Begitu kita sudah matang secara mental, spiritual, dan moral, uang akan datang dengan sendirinya. Dan di saat ini kita akan menggunakannya dengan benar. Akan tetapi apabila kita mempercepat kedatangannya sebelum kita matang, maka uang itu akan habis sia-sia. Itulah sebabnya banyak orang yang mendadak kaya, tapi pada akhirnya mereka jatuh miskin kembali karena mereka mencuri dari masa depan mereka. Kita tidak boleh menipu, bersumpah palsu, atau menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan uang. Itu semua adalah bentuk pencurian yang akan berujung pada kemiskinan. Orang miskin adalah orang yang paling jauh dari Tuhan, karena kemiskinan sejati adalah kurangnya iman pada Sang Pemberi Rezeki. Manusia sejatinya bukan pencari rezeki, akan tetapi sumber rezeki itu sendiri. Kita adalah matahari yang memberi cahaya bagi orang lain. Kita diciptakan bukan untuk mengemis, akan tetapi untuk memberi. Oleh karena itu, kita jangan sampai menerima kemiskinan sebagai nasib. Itu bukanlah takdir, tapi pilihan batin kita sendiri. Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, yaitu kita tidak boleh dan jangan menjadikan uang sebagai tujuan utama hidup. Kita harus fokus pada impian dan visi hidup kita. Kita harus merancang apa yang kita ingin ciptakan dan biarkan uang datang untuk membantu mewujudkan impian kita itu. Kita jangan dan tidak boleh menunggu uang, akan tetapi kita harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan uang. Uang adalah pelayan, bukan tuan. Apabila kita menghormati uang lebih dari diri kita sendiri, maka uang akan menjauh. Uang akan datang kepada orang yang tetap tenang dan konsisten. Bahkan jika tiba-tiba kita mendapatkan kekayaan besar. Jika uang 100 juta atau 100 miliar masuk ke rekening kita hari ini, dan kita tetap menjalani hari sebagaimana biasanya, maka kita sudah pantas memilikinya.
Akan tetapi jika uang itu langsung merubah rencana kita, maka sesungguhnya kita belum pantas untuk mendapatkan uang itu, karena uang itu lebih berkuasa dari diri kita sendiri. Uang adalah energi feminim. Ia menyukai kelembutan, ketenangan, dan rasa syukur. Apabila kita mengejar uang dengan ketakutan dan kecemasan, uang akan menjauh. Namun, jika kita berfokus pada tujuan, penciptaan, dan nilai, maka uang akan datang dengan sendirinya. Uang akan tunduk kepada kita. Itulah sedikit tentang arti daripada hakikat kemiskinan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Syukran laka ya Rab. Syukran. Salam. Minas salam. Ilas salam.